Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bisa IoT. Pada video kali ini kita akan share ya tentang bagaimana kita akan membaca sensor. Jadi di sini ada satu sensor. Ini namanya THD sensor punyanya Autonic. Dia membaca temperatur. Kemudian ada humidity di sini ya. Nah, di sini lagi running sensornya, suhunya sekitar 27,3 derajat Celcius dengan kelembapan 79,3% seperti itu. Nah, sensor ini itu outputnya itu adalah berupa sinyal analog 4 sampai 20 mA yang saya nanti niatnya itu saya akan membaca menggunakan ini pakai ESP32. Yang saya gunakan adalah ESP32 Delegate. Nah, karena ESP32 itu tidak bisa langsung membaca sensor 4 sampai 20 mA, maka saya butuh yang namanya konverter. Jadi konverter yang ada di sini saya menggunakan punyanya Webshare. Jadi konverter analog ke Modbus RTU. Jadi outputan dari sensor nanti akan masuk di inputan konverter yang ada di atas. Di atas itu kan ada A1 gitu ya. Coba bisa dilihat nih. Nah, nanti kita masukkan di A1 plus, A1 min itu untuk temperatur, A1 2 plus dan analog input ya, AI yaitu ya, AI2 untuk kelembapan seperti itu. Nah, outputnya dari konverter ini adalah ini Modbus RTU. Nah, Modbus RTU kan nggak bisa langsung ke ESP32, makanya saya konverter lagi namanya TTL2RS485. Ini juga punyanya Webshare seperti itu. Nah, untuk detailnya ini ya, nanti teman-teman bisa ke sini. Jadi tutorialnya bisa teman-teman akses di sini ya, di bisaiot.com. Nah, di sini kemudian teman-teman bisa klik di menu free tutorial. Di sini ada macam-macam ya. Kita klik yang ESP32. Nah, teman-teman klik yang ini. Jadi ini ada wiring blok diagram seperti ini, kita klik aja di sini. Oke. Jadi alurnya seperti ini ya. Jadi tadi ada sensor. Kemudian ada konverter, kemudian ke sini dan ke sini. Nah, untuk alat dan bahannya saya menggunakan ESP32 ini pakai DevKit ya, DevKit V1. Kemudian Autonic BD1C, ini suhu dan kelembapan dengan outputnya 4 sampai 20 mA. Terus webshare-nya teman-teman bisa beli juga di Bisa IoT ya. Jadi kami juga ada e-commerce-nya di sini. Kemudian ininya juga bisa di Bisa IoT dan seterusnya. Silahkan teman-teman lihat sendiri nanti. Terus wiring ini yang penting. Jadi di sensor itu ada 4 kabel. Jadi ada putih, hitam, biru, sama coklat. Jadi kalau putih hitam itu kita akan membaca humidity gitu ya. Kemudian kalau hitam biru kita akan membaca temperatur. Kemudian biru sama coklat itu adalah DC-nya atau tegangannya. Jadi sensor ini adalah sensor aktif ya. Beda kalau kita menggunakan transmitter seperti flow level, temperatur dan seterusnya. Tadi sudah saya singgung di depan. Jadi ini akan masuk input 1 plus negatif dan seterusnya. Kemudian ada power sensor. Terus di sini dari sisi webshare, jadi webshare-nya itu A-nya kita hubungkan ke A, ke RS45 TTL, B ke B dan seterusnya. Kemudian dari RS45 ke TTL seperti ini. Jadi saya pakai GPIO 16 atau RX2 sama GPU 17 TX2 seperti itu. Terus konfigurasi Modbus-nya adalah slave ID-nya ini ya, 1.
bond rate-nya 9.600, parity-nya non, stop 31 dan seterusnya. Nanti registernya adalah menggunakan register 0 dan register 1. Nah, di sini ada raw data ya. Jadi raw data ini berhubung tadi konverternya itu 12 bit, maka 2/12 ya, jadi sekitar berapa? 4095 seperti itu. Ini programnya, tadi programnya nanti bisa teman-teman copy gitu dan seterusnya. Jadi sebenarnya simpel aja nih untuk bagaimana kita membaca sebuah sensor industrial. Biasanya kalau di industrial itu kan outputnya berupa 4-20 mA. Oke, kita ke sini ke Arduino IDE ya. Saya pakai Arduino IDE. Nah, ini kita compile dulu ya. Oke, jadi kita bisa cek di sini ya, di serial monitornya temperaturnya 26,89. Teman-teman bisa lihat di hardware realnya yang di monitor sebelah kanan kiri bawah itu kan nilainya sekitar itu ya, kurang lebih minus ini ya, 27,5 di sini, 26,94, terus 81,5 di sini, 80,63 gitu ya. Jadi dengan desain atau dengan block diagram seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kita bisa membaca sensor industrial menggunakan ESP32. Oke, untuk selanjutnya silahkan teman-teman coba sendiri. Kalau untuk codingnya atau programnya bisa kunjungi di bisayoti.com. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.